maka dia punya peluang untuk membahagiakan yang lain. Kalau dia sendiri belum bahagia, dia sendiri masih banyak hal yang harus dikejar dan diselesaikan dan dibereskan, ya agak susah. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, membereskan hidupnya orang lain. Kalau masih ada lagi yang dituju, ya berarti belum bahagia. Masih ada yang diinginkan lagi, belum puas, belum lega, masih ada yang diinginkan. Jadi orang yang sudah bahagia itu berarti orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Sudah nyaman, sudah lega dengan terpenuhinya keinginannya. Maka sebenarnya puncak hidup dan tujuan hidup manusia, katanya Aristoteles, itu ya kebahagiaan. Jadi yang pertama, kebahagiaan adalah puncaknya hidup, tujuannya hidup. Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia biasanya orang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Saya sudah bahagia, Pak, tapi saya masih punya target ini, itu. Oh, kalau versinya Aristoteles berarti ya belum. Kamu belum bahagia, masih banyak yang diinginkan. Orang bahagia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah puas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebahagiaan itu adalah puncaknya, finalnya, maka bahagia itu harusnya bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Kalau kebahagiaan ini tergantung dengan sesuatu yang lain, ya berarti dia masih belum bahagia yang sejati. Jadi bahagia itu diinginkan karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya begini, itu ilustrasi di bawahnya. Kita ingin makanan. Kita ingin makan misalnya. Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut kebahagiaan. Kenapa? Karena makan kita lakukan karena ada target yang lain yang kita tuju. Misalnya kita ingin sehat. Berarti makan ini bukan puncak, karena masih ada yang lain yang kita inginkan. Berarti dia tidak bernilai pada dirinya sendiri, tapi dia bernilai karena bersandar pada sesuatu yang lain, seperti makan dan sehat. Sementara tadi kan rumusnya, bahagia itu dia diinginkan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi yang teori konsep kebahagiaan yang kedua, bahagia itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kalian punya pasangan, punya pacar misalnya, kenapa engkau cinta padaku? Itu kalau masih ada sebutan yang lain dari cinta itu, berarti dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Misalnya, oh karena engkau cantik, oh karena engkau menyenangkan, oh karena engkau murah senyum, oh karena engkau macam-macam. Masih ada karena engkau di luar cinta itu sendiri, ya berarti itu namanya tidak bernilai dalam dirinya sendiri, tapi bernilai karena hal lain di luar dirinya. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti belum sejati. Kebahagiaan misalnya karena makan itu belum sejati, karena dia masih ada target yang lain. Makan untuk kenyang, makan untuk sehat, makan untuk gemuk atau makan untuk diet, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus apa Pak yang bernilai dalam dirinya sendiri? Katanya Aristoteles, dalam hidup ini yang bernilai dalam dirinya sendiri itu adalah kebaikan atau kebajikan, virtu. Makanya etikanya Aristoteles sering disebut sebagai virtu etik, etika kebajikan. Kebaikan inilah yang adalah jalannya kebahagiaan.
Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Alasannya Aristoteles yang pertama, karena dengan melakukan kebajikan kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Jadi syaratnya untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik. Makanya motonya Aristoteles, menjadi orang baik itu baik. Tidak ada target yang lain sudah. Jadilah orang baik. Mengapa? Karena itu baik. Jadi orang baik itu ya orang yang kebaikannya ya karena memang dia baik. Makanya virtu etik itu dikenal bermoral atau tidak bermoral, tidak dilihat dari jenis perbuatannya, tidak dilihat dari manfaatnya atau akibatnya, tapi dilihat dari karakter orangnya. Sehingga nanti dalam virtu etik, itu yang digarap itu orangnya. Jangan salah, virtu etik ini nanti diwarisi oleh banyak filosof muslim. Jadi termasuk dulu kita pernah belajar Ibnu Miskaweh, kita pernah belajar Imam Ghazali. Ini cara berpikirnya virtu etik, etika kebajikan yang fokusnya pada membentuk karakter. Makanya kalau teman-teman belajar akhlak, mungkin lewat Imam Ghazali atau lewat Ibnu Miskaweh kan selalu diajarkan untuk membentuk karakter dengan akhlakul karimah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak takabur, menjadi orang yang tidak sombong. Ini namanya virtu etik. Nanti ada aliran etika yang tidak melihat karakter, melihat manfaatnya, namanya utilitarianisme, etika teleologis, macam-macam. Itu dulu pernah kita bahas juga. Yang ini beda dengan yang digagas oleh Aristoteles ini. Bagi Aristoteles ya kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang jadi orang baik. Kalau orang sudah dibentuk berkarakter baik, yang keluar dari dirinya itu juga adalah kebaikan. Jadi menjadi orang baik itu baik. Kalau kita jadi orang baik, yang kita lakukan baik, hidup kita juga akan jadi baik. Nah, inilah virtu etik, etika kebaikan. Ini yang disebut dia bernilai dalam dirinya sendiri. Mengapa engkau membantu orang lain? Ya karena membantu orang lain itu baik. Kalau masih ada pamrih-pamrih, saya bantu orang lain itu Pak, biar dapat imbalan penghormatan, biar dapat imbalan nama baik, atau biar nanti pahalanya dikali lipatkan. Kalau masih ada pamrih-pamrih di luar kebaikan itu sendiri, berarti kita masih namanya belum tulus, belum baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati, melakukan kebaikan ya hanya karena itu baik. Mengapa engkau sedekah bantu orang lain? Ya karena sedekah itu baik, Mak. Jawabannya cuma itu saja, titik. Tidak ada tujuan lebih jauh, tidak ada target lebih jauh. Nah, berarti kita orang baik. Jadi orang baik itu orang yang melakukan kebaikan karena itu memang baik. Dan yang seperti ini nanti katanya Aristoteles, inilah nanti jalannya kebahagiaan. Orang lega, orang puas, karena kebaikannya tuntas. Jadi, kalau sudah tuntas itu kan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini isyarat bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Pertama-tama harus membangun karakternya. Harus jadi orang baik dulu. Yaitu orang yang melakukan kebaikan karena itu baik, bukan karena syarat-syarat apa atau karena tujuan-tujuan apa. Oke, kita lanjutkan. Ini uraian kelanjutannya kalau ada yang tanya.
Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya, karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari senengnya, nyari enaknya, nyari nyamannya hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang tanya mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan, tapi kebaikan. Mungkin ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan, kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya, kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, kan itu. Orang yang mencari kehormatan itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan. Orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum? Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain. Makanya aku dihormati. Loh, berarti intinya kan di kebaikan, bukan di kehormatan. Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa kita ini memang sudah benar-benar baik. Kalau orang tidak menghormati kita, menyepelekan kita, jangan-jangan kita belum baik. Orang-orang kok hormat sama kita, mungkin aku sudah baik. Dihormati orang pun belum pasti kita baik. Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita. Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu, nganggapnya kita tulus. Tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Yang sejatinya tetap ada di kebaikan. Kenapa bukan kekayaan juga, Pak? Apalagi kekayaan. Kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak. Kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan, ini sebenarnya orang yang tidak pinter. Uang kita nyari uang, nyari kebutuhan hidup, itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya kalau kekayaan itu hanya dikumpulkan, itu sebenarnya logika yang keliru. Uang kekayaan itu untuk memenuhi hidup. Maka hidup yang utama itu kan bukan hidup yang surplus berlebihan hal harta benda untuk kehidupan kita. Tapi kalau pas kita butuh, dia ada. Maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup. Jadi bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya tidak kaya. Atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan sesuai perannya. Harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang hartanya banyak, dia tidak menikmati. Eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia, hanya untuk menjaga harta. Nah, ini
cara berpikir yang terbalik. Wong adanya harta, adanya kekayaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti orang yang kebutuhannya terpenuhi, dalam bahasa yang lain orang yang cukup, itu sebenarnya dia sudah kaya. Tidak harus numpuk harta berlebih. Buat apa harta? Ya harta untuk memenuhi kebutuhan. Lah terus ngapain harta itu ditumpuk-tumpuk saja? Ya nikmatilah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan dibalik, kan ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Yo kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final karena dia hanya melayani hidup manusia. Berarti dia belum kebahagiaan yang sejati. Maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan. Itulah virtu etiknya Aristoteles. Seorang pemimpin berarti harus mampu pertama-tama menjadi orang yang baik. Kalau dia jadi orang yang baik, pastinya dia akan bahagia. Kalau dia sudah bahagia, maka dia punya peluang untuk membahagiakan yang lain. Kalau dia sendiri belum bahagia, dia sendiri masih banyak hal yang harus dikejar dan diselesaikan dan dibereskan, ya agak susah. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, membereskan hidupnya orang lain. Oke, jadi dasarnya dari situ nanti. Untuk membangun konsep pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya. Bagaimana cara kita membentuk orang jadi baik? Bagaimana cara melahirkan orang baik? Kalau Aristoteles punya pandangan kebaikan itu lahir melalui 4 tahap, 4 cara. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, habit. Imitasi ini berarti tahap paling awal, paling mudah, yaitu niru-niru. Kita dulu waktu kecil niru bapak ke masjid, niru bapak bantu orang lain, tetangga ikut kerja bakti. Niru bapak, itu niru. Atau kalau nggak niru bapak, ya niru ibu, atau niru guru, atau niru tetangga, atau niru idola yang kita pahami. Ini level imitasi. Masih niru. Kalau niru ini masih hanya ikut-ikutan. Belum mengerti arahnya kemana, alasannya apa, tujuannya kemana, hakikat perbuatannya seperti apa, wong hanya niru. Namanya imitasi. Ini untuk yang baru terjun ke dunia orang baik, dunia kebaikan, biasanya yang dilakukan yang paling mudah yaitu niru. Kemudian ada saatnya internalisasi. Internalisasi itu mulai dicerna oleh pikirannya, mulai dikunyah, mulai dipertimbangkan. Ini memang baik benar apa enggak? Ini memang cocok, sudah sesuai, sudah seharusnya atau tidak? Nah, ini level 2, internalisasi. Dulu kalau kita kan sering bikin pernyataan, kenapa engkau muslim, kenapa dia muslim? Ya awalnya memang imitasi. Ikut orang tua, ikut lingkungan sekitar. Tapi tidak usah pesimis. Wah berarti Islamnya hanya Islam ikut-ikutan. Enggak. Orang itu biasanya setelah imitasi masuk ke ranah internalisasi. Wong ya dia manusia, bisa mikir, punya hati, bisa mengolah pengetahuan, bisa mengelola hal-hal yang masuk dalam dirinya. Jadi setelah imitasi yang terjadi internalisasi. Dulu ya Islamnya ikut orang tua, tapi sekarang saya tahu Islam itu ternyata memang baik.
Islam itu ternyata memang sejati, memang benar. Itu terjadi internalisasi ketika akal jalan, pikiran jalan, wawasan tambah luas, tambah dewasa, terjadi internalisasi. Setelah internalisasi, lahirlah aksi. Yang beneran ini aksi versiku. Kalau tadi masih imitasi, masih niru-niru, sekarang aksinya sudah tindakanku sendiri, hasil karyaku sendiri, dengan pertimbanganku sendiri. Ini namanya aksi. Dulu sholat hanya ikut bapak ke masjid, sekarang berangkat sendiri ke masjid karena sudah tahu kalau masjid itu baik. Ini sekarang lahir aksi. Aksi ini kalau diulang-ulang terus akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, inilah namanya karakter, mendarah daging. Kalau aksinya tadi kebaikan, lahirlah habit kebaikan dalam dirinya, karakter kebaikan dalam dirinya, lahirlah orang baik. Berarti orang baik itu adalah orang yang habitnya kebaikan, orang yang karakternya adalah kebaikan. Jadi lahirnya orang baik itu kapan? Ternyata tidak ketika dia melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia mendarah daging. Kalau bahasanya Ibnu Miskawi atau Imam Ghazali, dia akan keluar secara spontan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya karakter baik, berarti dia harus punya habit yang baik. Kalau bahasa agama, punya akhlak yang baik. Cirinya akhlak apa? Keluarnya sejadi spontan. Kapan dia bisa jadi habit dan keluar spontan? Berawal dari aksi yang berulang-ulang. Lama-lama mendarah daging. Jadi yang spontan tidak bisa. Spontan melakukan kebaikan. Itu jenisnya sudah kebaikan, tapi belum jadi karakter, belum jadi watak. Jadi tadi ada imitasi. Imitasi ini sebenarnya perbuatannya juga sudah baik. Hanya saja masih niru orang lain. Kalau masih niru kan belum bernilai dalam dirinya sendiri. Masih bersandar pada luar dirinya. Setelah itu internalisasi. Internalisasi ini berarti memasukkan dalam diri, setelah itu dilakukan. Aksi. Dari aksi nanti jadi habit. Ketika aksi yang baik ini diulang-ulang, maka kebaikan-kebaikan insidental itu belum bisa kita sebut mencerminkan akhlak yang baik. Biasanya yang insidental itu muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kebaikan itu sejati kalau sudah mendarah daging, jadi karakter. Disitulah lahir orang baik, orang yang karakternya baik. Jadi di situ nanti keluarlah konsep virtu etik, etika kebajikan, etika kebaikan. Nanti dari sini bisa kita asumsikan, oh berarti pemimpin itu kita harus mencari orang baik. Orang baik adalah orang yang karakternya baik. Karakter baik itu lahir dari kebaikan yang mendarah daging. Kebaikan mendalam mendarah daging ketika dia dilakukan berulang-ulang sehingga keluar otomatis spontan dalam diri orang itu selalu kebaikan. Nah, dari sini mulai bisa kelihatan arah pemimpin yang baik yang diinginkan oleh Aristoteles. Kemudian mulai kita lebih menukik ke konsep pemimpin yang baik lewat pandangannya Aristoteles terhadap yang disebut cardinal virtus. Cardinal virtus itu kebaikan-kebaikan yang paling utama. Mungkin sejak tadi teman-teman kan tanya, Pak, sejak tadi bolak-balik ngomong kebajikan, ngomong kebaikan.
Apa sih kebaikan itu? Nah, kebaikan itu antara lain ini loh, yang paling utama, cardinal virtues, kebaikan yang paling utama. Ada 4 cardinal virtues. Yang pertama prudence, yang kedua temperance, yang ketiga courage, yang keempat justice. Ini dalam bahasa Inggris. Indonesianya prudence itu berarti bijaksana. Atau pakai istilah lain practical wisdom. Ini sebenarnya kuncinya. Nanti kepemimpinan itu butuh kebijaksanaan. Nanti practical wisdom ini kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua temperance. Temperance itu moderasi, self-control, kemampuan mengontrol diri. Itu namanya temperance. Sederhana, tidak kekurangan juga tidak berlebihan, pas. Mampu ngontrol dirinya. Yang ketiga berani, courage. Berani itu berarti tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu tidak berani apa-apa, terlalu takut terhadap banyak hal. Nekat itu melakukan apa-apa tanpa pertimbangan. Tengah-tengahnya apa? Courage, berani. Dan yang keempat, justice. Justice ini keadilan. Adil. Kalau ini luas uraiannya. Kita sudah membahas tentang justice ini 1 sesi penuh. Silakan dicari ketika kita membahas filsafat keadilan selama 1 bulan. Antara lain tokoh yang kita angkat Aristoteles. Bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan. Nah, berarti apa? Pemimpin yang baik harus punya cardinal virtues ini. Sebelum aneka jenis kebaikan yang lain, 4 kualifikasi ini harus dimiliki. Bijaksana, kemudian moderat, kemudian berani, kemudian adil. Bijaksana atau practical wisdom, kemudian temperance atau self-control atau moderate. Jadi hidup yang pas takarannya, tidak kurang dan tidak lebih, itu temperance. Kemudian courage, berani, dan justice, adil. Kita lanjutkan. Dari 4 ini, kunci yang sering disebut orang sebagai kunci leadership adalah practical wisdom atau phronesis. Jadi Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada 2. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai Sophia. Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoritis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoritis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita mimpin diri, bagaimana kita mimpin orang lain, bagaimana kita mimpin keluarga. Maka ada 1 kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles. Kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah Sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya phronesis ini, punya daya practical wisdom.
Apa sih phronesis itu? Ya ringkesnya phronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang berdasar, atau kalau pakai bahasa Inggris, the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan phronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. Itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah ini phronesis. Orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat, dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau phronesis ini. Penjabarannya bagaimana practical wisdom ini? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya, aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya. Jadi, akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio, tindakan, etika. Berarti apa? Phronesis itu ya pengetahuan, ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar. Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan yang kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. Didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian diputuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata practical wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi,
Dan yang ketiga, membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik itu cirinya adalah dia harus pinter karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pinter teori, tapi juga pinter membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya 3 kualifikasi ini, berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom, ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke.